Menurut hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Nazarudin sudah memenuhi syarat administratif untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 3, mungkin itu yang mau dituduhkan oleh Nazar. Ya, saya tahu Nazar, cara bekerjanya saya tahu, karena itu saya nggak mau. Fahri menyebut Nazarudin menyerangnya setelah dirinya menentang pembebasan bersyarat. Dan saya tahu sejarah surat dia terakhir keluar. KPK bisa membuat surat ya bahwa Nazar sudah tidak punya perkara. Bayangkan ini 162 kasus mau dibawa kemana? Kok KPK bisa membuat surat Nazar sudah tidak punya lagi perkara? Nazarudin itu ditugaskan oleh orang yang sangat kuat di Indonesia untuk menuduh-nuduh, menyeret-nyeret, menyerang-nyerang, fitnah-fitnah. Dalam artian Bapak tidak pernah mengalihkan anggaran EKTP itu kepada Mendagri sama sekali tidak ada Pak ya? Sama sekali tidak. Jadi saya tegaskan bahwa tugasnya dia memang seperti itu. Itu skenario besarnya dari awal seperti itu. Dan kalau ada yang dalam situasi terpojok, Nazarudin bebas. Demokrat, harusnya tahun 2025 dia baru hirup udara bebas. Terpidana kasus korupsi yang merupakan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, ternyata sudah bebas dari lapas Sukamiskin. Seharusnya Nazarudin bebas pada 2025 mendatang. Sebagai layaknya warga binaan yang lainnya, tentu Nazarudin tidak luput dari seluruh kewajiban dan hak yang didapatkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mendasarkan kepada vonis yang didapatnya, secara matematika harusnya tahun 2025 Nazarudin baru akan menghirup udara bebas, kata Kepala Departemen Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didi Murianto. Kendati demikian, Didi menghormati keputusan Kemenkumham yang memberikan cuti menjelang bebas sehingga Nazarudin bisa menghirup udara segar. Dia meyakini ada pertimbangan khusus dalam pemberian cuti menjelang bebas. Meskipun sesuai PP nomor 99 tahun 2012, narapidana tindak pidana khusus termasuk korupsi tidak mudah dan ada batasan tertentu untuk mendapatkan remisi. Namun Nazarudin telah mendapatkan remisi karena telah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya sebagai justice kolaborator, imbuh Didi. Seperti diketahui, terpidana kasus korupsi yang merupakan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazarudin ternyata sudah bebas dari lapas Sukamiskin. Terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang itu menjalani cuti menjelang bebas. Pada hari Minggu 14 Juni 2020, dikeluarkan satu orang WBP atau warga binaan permasyarakatan atas nama Muhammad Nazarudin untuk melaksanakan cuti menjelang bebas, ucap Kepala Divisi Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jabar Abdul Aris via pesan singkat. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin telah keluar dari Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung untuk menjalani cuti menjelang bebas sejak Ahad 14 Juni 2020. Nazarudin divonis untuk 2 perkara, yakni korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang pada 2012 dan pencucian uang pada 2016. Ia dihukum 6 tahun penjara untuk kasus pencucian uang dan 7 tahun penjara untuk korupsi Wisma Atlet. Maka total hukumannya 13 tahun penjara yang dijalaninya sejak 2012. Seharusnya Nazarudin baru akan bebas pada 2025, namun ia mendapatkan remisi. Kalau saya baca di surat keputusan cuti menjelang bebas, jumlah remisinya 45 bulan 120 hari, kata Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Abdul Aris. Dalam perjalanan kasusnya, Nazarudin pernah menyebut nama sejumlah anggota DPR pada Juli 2013 yang menurutnya tersangkut perkara dugaan korupsi. Saya buka bagi-bagi uang untuk proyek EKTP, bagi-bagi uang proyek Merpati, proyek MA60 dan proyek fiktif lain yang nilainya hampir 2 triliun rupiah. Semua saya buka apa adanya, kata Nazarudin pada Rabu, 31 Juli 2013. Semua keterangan dirinya sudah dimasukkan ke berita acara pemeriksaan perkara di KPK. Sejumlah nama anggota DPR yang disebut Nazar
adalah Setia Novanto dari Golkar, Oli Dondo Kambe dari PDIP, Aziz Syamsuddin dari Golkar, Bambang Susatyo Golkar, Herman Heri PDIP, Trimedia Panjaitan dari PDIP, dan Beni Kaharman dari Demokrat. Itu semua sudah dilaporkan secara jelas dan detail, kata Nazar. Total ada 11 proyek pengadaan terindikasi korupsi yang dilaporkan Nazar ke KPK. Rufinus Hutauruk, pengacara Muhammad Nazarudin, ketika itu memastikan kliennya sudah menyerahkan semua bukti atas 11 kasus korupsi yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bahkan sudah mengkonfirmasi kepada terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, yaitu Ihwal, bukti tersebut saat pemeriksaan beberapa waktu lalu. Pertengahan Agustus 2013, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menganggap laporan Nazarudin mengenai 11 kasus korupsi yang melibatkan sejumlah orang-orang penting itu masih membutuhkan bukti dan pemeriksaan lebih lanjut. Bambang kemudian meminta dokumen yang terperinci dan juga lengkap atas dugaan 11 kasus tersebut kepada Nazarudin. Laporan Nazarudin ini merupakan pengaduan yang masih memerlukan barang bukti dan dokumen.